Selamat pagi, Bu. Oke, pagi juga Ibu. Bu, perkenalkan Bu, saya Iya. Marisi Heeh. dari SMK Negeri 4. Iya. Mau mohon izin waktunya ya Bu, nggak apa-apa Iya, ya iya, iya, Bu. silakan. Ada sedikit ini Bu, mengenai tugas kami dari Mm-mm. calon guru penggerak Iya. di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ibaratnya sekedar sharing saja ya Iya, Bu iya, ya. iya. Terkait mengenai dilema etika dan bujukan moral Bu. Jadi pertanyaannya Bu gini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 166321 biasanya mengidentifikasi suatu kasus dilema maupun bujukan moral itu melihat bagaimana situasi dan kondisi permasalahan tersebut, sehingga saya bisa melihat apakah ini bujukan moral atau dilema etika seperti itu. Oke, Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau misalnya ya ada dua kebajikan ya, Iya, Bu. mana yang menurut saya yang bisa diambil ini keputusannya. Iya. Jadi kalau menurut saya melihat dulu ini mana yang paling menurut saya berdampak positif. Nah, jadi walaupun dua-dua mempunyai nilai kebajikan, artinya mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih berpositif tadi, itulah yang akan kita ambil keputusannya seperti itu. Iya, berarti mengenai dampak positif negatif dari sebuah kasus ya Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Nah, biasanya kalau saya membuat langkah-langkahnya itu tadi ya, kalau memutuskan sesuatu itu saya selalu melibatkan berbagai pihak, seperti misalnya guru saya, ya kan, kemudian mungkin bisa jadi ke pengawas sekolah, karena mungkin dari masukan atau sharing juga ya namanya seperti itu, bisa sehingga keputusan tadi itu menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Ya, kita libatkan warga sekolah juga lah ya Bu ya. Iya, iya. Oke Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau yang efektifnya untuk kasus dilema etika ya, artinya kalau dilema etika itu suatu masalah memang terkadang kita mau nggak mau harus memutuskan ya kan. Iya. Kalau efektifnya itu artinya kita melihat dulu lah situasinya, permasalahannya itu bagaimana, sehingga kita bisa nanti mencari solusi yang terbaik lah dari permasalahan tersebut, ya, seperti itu. Jadi Bu, langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bu? Biasanya kalau yang namanya ada kasus gitu ya, pertama saya pasti akan melihat dulu atau kasusnya ini seperti apa. Apakah dia kasus anak misalnya, anak murid kita atau guru ya kan, atau orang tua murid ya. Nah, selanjutnya kita panggil, mungkin kita lihatlah ya kan kasusnya itu bagaimana. Kemudian kita libatkan juga misalnya guru ya kan, sehingga ketika kita mengambil keputusan tadi artinya bukan hanya keputusan kita sendiri seperti itu. Iya Bu ya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu pasti banyak. Kenapa? Karena kita pasti kan melihat ini, pasti masalah itu bisa berdampak kepada sekolah. Artinya jika kita memutuskan sesuatu itu, ya kita pasti tanya pendapat lah ya, tanya pendapat warga sekolah. Jadi ketika ada masalah kita kumpulkan lah ya kan warga sekolah kita, atau bisa kita undang pengawas sekolah memberikan pengarahan, artinya sehingga keputusan yang kita ambil itu keputusan bersama dan menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Melibatkan semua warga sekolah dan pengawas iya, ya Bu iya. ya. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa Ibu jalankan? Kalau misalnya ada kasus seperti itu, ya kan, bukan kita langsung istilahnya memutuskannya. Tetapi kalau masalah itu menjadi urgen atau penting, kita nggak perlu pakai jadwal, harus langsung kita selesaikan. Tetapi kita harus melihat dari semua aspek permasalahannya itu apa sebenarnya, kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, baru kita berilah pengarahan, ya kan. Kemudian kita libatkan juga warga sekolah, misalnya seperti guru, sehingga ketika nanti kita mengambil keputusannya, keputusan itu menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Oke ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Saya selalu kalau di sekolah itu melibatkan ada beberapa guru saya yang selama ini menjadi membantu saya gitu ya, karena kepala sekolah itu tidak akan sukses dan berhasil memimpin di sekolahnya kalau kita tidak melibatkan guru-guru kita. Artinya dengan kita melibatkan guru-guru kita, jika kita mempunyai masalah di sekolah kita, pasti semua bisa diselesaikan dengan secara tepat. Seperti itu. Kebersamaan lah ya iya, Bu ya. Kebersamaan, kolaborasi yang paling penting. Iya. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling penting artinya kita memang untuk memutuskan suatu permasalahan tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Kita harus melibatkan semua pihak di sekolah, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang paling tepat dan bisa berdampak baik dengan sekolah kita, seperti itu. Ibu, saya rasa itu aja Bu pertanyaan, dan terima kasih untuk waktunya telah berbagi pengalaman ya Bu sebagai pemimpin. Ternyata untuk pengambilan keputusan itu memang harus kita ada kerjasama atau kolaborasi dengan warga sekolah ya Bu, agar keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat. Iya. Terima kasih ya Bu sekali lagi Bu. Oke, sama-sama Ibu.